Banyak orang kerja keras setiap hari, tapi tetap merasa nggak maju-maju. Gajinya naik, tapi tabungannya nggak naik ya. Padahal masalahnya bisa jadi bukan di kerja kerasnya, tapi bagaimana cara ia berpikir tentang kerja, tentang makna kerja, dan bagaimana dia mengelola uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sukses berkah luar biasa ya. Kita akan membahas tentang pentingnya kerja keras ya. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada kerja keras, yaitu namanya adalah kerja cerdas. Banyak dari kita itu merasa sudah bekerja keras tahun-tahunan ya, tapi merasa tidak ada perubahan yang bisa ia rasakan dari hasil pekerjaannya. Bisa jadi karena ia kurang memanfaatkan ilmu dan kurang memaksimalkan belajar ya, tentang apa? Tentang pengelolaan uang. Banyak di antara kita sudah bekerja bertahun-tahun tapi tetap merasa berat, karena setiap kali gaji datang langsung hilang untuk kebutuhan, untuk sekolah anak ya, untuk cicilan, untuk hiburan, dan akhirnya menabung hanya menjadi wacana. Kita sibuk mencari uang tapi lupa belajar bagaimana uang itu bekerja ya. Jangan cuma kerja untuk mencari uang, tapi pelajari juga cara kerja uang. Ada namanya recash, bagaimana uang itu menghasilkan uang lagi. Jadi uang yang kita hasilkan dari kerja keras itu adalah cash, uang ya. Sementara uang yang kita hasilkan dari uang yang kita jadikan modal untuk kita putar lagi menjadi keuntungan dari hasil perdagangan, maka itulah uang hasil kerja cerdas atau kita sebut recash. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 10 pintu rezeki dan 9 diantaranya adalah dari perdagangan. Ini menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh dari perdagangan, dari dagang, dari jualan, dan dari bisnis itu peluangnya itu lebih besar untuk lebih banyaknya, untuk kebermanfaatnya lebih banyak daripada selain dagang. Tentunya bukan berarti pekerjaan selain dagang ya, atau rezeki yang kita dapat dari selain dagang itu tidak baik ya, tapi rezeki yang kita peroleh atau uang yang kita peroleh dari dagang ya, itu menurut Rasulullah adalah pintu rezeki yang bahkan jumlahnya sampai 9. Artinya mayoritas rezeki atau mayoritas pintu-pintu untuk membuka rezeki itu ada di perdagangan, ada di bisnis. Nah, ketika kita menjadi employee, menjadi pegawai, menjadi karyawan, maka sisihkan uang untuk mulai berpikir menangkap peluang suatu saat dijadikan bisnis, suatu saat dijadikan produk yang kita jual untuk ditawarkan ke masyarakat. Mungkin sebagian orang akan menganggap tidak punya uang, tidak punya modal untuk membuka usaha. Tapi bisa jadi masalahnya bukan di modalnya, di uangnya, tapi adalah di prioritasnya. Mungkin kita memprioritaskan untuk pendidikan anak, untuk belajar, untuk hiburan, untuk hura-hura dan sebagainya. Maka mulai saat ini ayo kita prioritaskan sedikit demi sedikit, sisihkan tabungan untuk menangkap peluang. Suatu saat ada peluang masuk untuk apa? Untuk membuka usaha, untuk buka UMKM, untuk mengolah uang tersebut menjadi lebih banyak lagi. Itulah kerja cerdas. Jangan hanya kita mengandalkan cash, uang hasil gaji ya bulanan, tapi kita sisihkan untuk apa? Untuk suatu saat bisa kita buka peluang dagang, peluang. Kalau untuk kendaraan ya, kalau untuk kendaraan seperti sepeda motor, mobil, handphone, kita bisa prioritaskan untuk kebutuhan konsumtif ya, maka mulailah kita prioritaskan tabungan untuk suatu saat bisa menangkap peluang membuka UMKM, memproduksi barang yang kita jual, atau menjadi reseller, atau menjadi pedagang gerobakan, mungkin membeli franchise dan sebagainya. Ingat, bisnis kecil bukan soal besar hasilnya, tapi bagaimana kita mengambil pelajarannya. Semakin sering kita terasah dengan kegagalan, dengan kurang tepat dalam mengambil keputusan, maka pada saatnya kita akan mencapai keberhasilan. Kita akan tepat menata keuangan, kita akan tepat mengambil keputusan. Itu diperoleh ketika kita mulai salah ya,
Maka lebih baik ketika Anda masih muda, ya, maka lebih baik ketika kamu dari muda, ya, ketika mungkin duduk di bangku SMA, SMK, atau mungkin kuliah, mulailah dengan banyak eksperimen, buka usaha, mungkin freelance, mungkin apa ya, reseller, franchise, maka akan menemukan beberapa kegagalan, menemukan tidak tercapai, menemukan akan sering mungkin mengalami kekecewaan dan sebagainya. Semakin sering kita mengalami kegagalan-kegagalan itu, maka kita akan berpengalaman dalam mengolah diri dan juga mengelola uang. Pada saatnya kita akan ketemu sebuah kesempatan peluang yang pas untuk kita, dan kita ditakdirkan untuk bisa prover, ya, kita bisa merasa kita nyaman berada di suatu usaha atau bisnis. Walaupun kita sambil bekerja, kita pada saatnya merasakan, oh ini saatnya, ini bisnis yang benar, ya, bisnis yang baik seperti ini. Tidak seperti kemarin ketika mungkin ditipu orang, mungkin salah naruh mengelola keuangan, seharusnya untuk kulakan, malah digunakan untuk iklan, ya, untuk iklan yang terlalu banyak sehingga boncos dan sebagainya. Bagaimana pengalaman sebelumnya mungkin mengalami kegagalan, bagaimana tidak terulangi lagi. Maka itu penting sekali dari muda, ya, penting sekali untuk berpikir namanya recash, ya, bagaimana menghasilkan uang dari kerja cerdas, menumbuhkan jiwa entrepreneur, menumbuhkan jiwa dagang. Walaupun tetap prioritas pertama sebagai anak muda adalah bekerja keras, ya. Nah, ketika mungkin SMA, SMK, lulus S1, ya, langsung yang dipikir adalah bagaimana mencari pengalaman, mendapatkan cash, ya, mendapatkan gaji. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari tentang bagaimana uang bekerja dari cara mengelola uang kembali, ya. Itu namanya recash. Tetap prioritas utama adalah menghasilkan income dari pekerjaan. Karena itu kita akan ditempa bekerja dalam tim, ya, bekerja sesuai SOP, ya, bekerja sesuai dengan kedisiplinan yang ditentukan oleh perusahaan. Kita ikut pimpinan, ya. Pada saatnya nanti ketika recash kita sudah besar, kita akan menjadi pemimpin dan kita sudah tertempa, ya, belajar karena pernah dipimpin orang, ya, pernah mengikuti kedisiplinan tim, maka kita akan bisa menjadi pemimpin yang lebih disiplin, lebih baik lagi. Mapan sebelum 40. Salam sukses berkah luar biasa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.